Salam berjumpa kembali Bapak Ibu, Saudara-saudari, teman-teman sekalian, sahabat-sahabatku yang terkasih. Pada kesempatan ini saya mengajak kita kembali lagi mempersiapkan sedikit waktu kita mendengarkan sabda Tuhan yang kita ambil dari penginjil Markus bab 8 ayat 22 sampai 26. Yesus menyembuhkan seorang buta di Betsaida. Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Betsaida. Di situ orang membawa kepada Yesus seorang buta, dan mereka memohon kepadanya supaya ia menjamah dia. Yesus memegang tangan orang buta itu dan membawa dia keluar kampung. Lalu ia meludahi mata orang itu dan meletakkan tangannya atasnya dan bertanya, "Sudahkah kau lihat sesuatu?" Orang itu memandang ke depan lalu berkata, "Aku melihat orang, tetapi tampaknya seperti pohon-pohon." Yesus meletakkan lagi tangannya pada mata orang itu, maka orang itu sungguh-sungguh melihat dan telah sembuh, sehingga ia dapat melihat segala sesuatu dengan jelas. Sesudah itu Yesus menyuruh dia pulang ke rumahnya dan berkata, "Jangan masuk ke kampung." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Allah itu berkarya dalam dunia secara nyata melalui diri Yesus Kristus, atau Yesus Kristus yang adalah pribadi kedua dalam Tritunggal Maha Kudus, menjelma menjadi manusia, lalu bersentuhan langsung dengan manusia, berjumpa langsung dengan manusia. Dan di sana tentu Yesus bertindak dalam kasih ya. Dia mengasihi semua orang yang memohon kepadanya dan memberikan yang terbaik kepada mereka. Serta kasihnya dinyatakan dalam rasa belas kasihannya terhadap penderitaan manusia, mereka yang lapar, mereka yang kerasukan dan sebagainya. Pada kesempatan ini kita mendengar bagaimana Allah itu berkarya menyembuhkan orang buta. Tentu kita memahami buta itu merujuk pada sebuah keberadaan manusia tidak dapat melihat segala sesuatu yang ada di luar dirinya, sebab matanya tertutup oleh kebutaannya. Dan juga tentu secara psikologis keberadaan tersebut menjadi sebuah masalah yang mungkin sampai menyentuh pada perasaan, di mana orang berputus asa, mungkin orang merasa tidak diperhatikan, tidak diperhitungkan dan sebagainya. Tetapi kehadiran atau keberadaan tersebut akan menjadi sebuah pengalaman bermakna ketika seorang itu mampu menerima keberadaannya, atau seorang tersebut bisa memaknai apa yang dialaminya sebagai suatu bagian atau perjalanan hidupnya. Allah menghendaki mungkin seperti itu ya, ketika orang itu dilahirkan dari sananya atau dilahirkan sejak awal menjadi buta. Tetapi terlepas dari itu semua, Allah yang bertindak atau berkarya menyembuhkan orang buta mungkin mau menjelaskan hal yang lebih dalam dari keberadaan fisik itu. Kebutaan tidak saja kita lihat sebagai buta mata ya, tetapi juga hati. Kita juga memahami atau sering juga mengungkapkan kata mata hati. Jadi mata hati itu memampukan kita untuk bisa melihat segala sesuatu
dan juga memberikan penilaian terhadap segala sesuatu. Tentu dalam hal ini mata hati lebih berkaitan dengan bagaimana kita antipati terhadap situasi di luar diri kita, teristimewa penderitaan-penderitaan sesama yang setidaknya dari pengalaman itu atau pengalaman kesadaran mata hati yang melihat segala sesuatu di luar diri kita berada dalam penderitaan dan kita antipati terhadap situasi seperti itu memungkinkan atau adanya karena manusia sadar akan dirinya sebagai utusan Allah atau sebagai orang-orang yang berada dalam kehendak Allah, menyadari Allah menghendaki untuk memberikan uluran tangan atau mengekspresikan belas kasihan yang ada atau antipati dari diri kita untuk memberikan uluran tangan. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, buta hati menjadi sebuah persoalan karena manusia meskipun dia tahu, meskipun dia lihat, tetapi dia tidak mampu bertindak. Dia lebih memfokuskan pada dirinya sendiri, tidak mampu untuk mengekspresikan kasih, lebih pada mengejar apa yang membawa dia pada sebuah keuntungan besar, pada sebuah reputasi yang besar, dan melupakan hal-hal kecil seperti itu. Bacaan hari ini setidaknya menunjukkan kepada kita bagaimana Allah yang berbelas kasih terhadap penderitaan. Jadi di sini secara tidak langsung Yesus mengajak kita manusia untuk kalau seandainya berada dalam kebutaan hati itu, Allah akan membantu membuka mata hati kita. Yang terpenting adalah penyerahan diri. Sebagaimana yang dikatakan tadi, bahwa orang buta itu datang kepada Yesus dan memohon kepadanya supaya Yesus menjamahnya. Penyerahan diri itu memungkinkan kita, Allah berkarya dalam hati kita, mendorong kita untuk bertindak keluar dalam kasih. Keterbukaan hati itu juga memungkinkan manusia untuk melihat segala sesuatu di luar dirinya itu bermakna, teristimewa keberadaan sesama manusia, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, sehingga terpancarlah apa yang menjadi kehendak Allah, yaitu mengasihi. Tidak terlepas dari hal itu, kecenderungan diri kita, mungkin saya, teman-teman semuanya, sahabat-sahabatku, pernah jatuh dalam situasi atau sedang merancang situasi kebutaan mata hati kita, ya, di mana mungkin kita tak mampu melihat kebenaran secara objektif, tetapi memutuskan sesuatu berdasarkan apa yang menjadi kehendak pribadi, ya, yang mungkin bagi kita itu merupakan pelampiasan untuk mencari solusi, padahal itu hanyalah bersifat sementara. Kita diajak sebenarnya pada hari ini, saya, teman-teman semuanya, saudara-saudari, sebagaimana yang kita katakan sebelumnya itu, Allah itu, Yesus itu mengajak kita untuk menyerahkan diri sepenuhnya kepada Dia, membiarkan Yesus membuka mata hati kita yang mungkin sedang kita rancang untuk membuta atau sudah membuta, agar sekiranya Tuhan membuka hati kita untuk bisa melihat keluar bahwa segala sesuatu yang dari luar kita itu perlu kita beri perhatian, bukan menyudutkannya. Dan juga ya tentu memberikan makna terhadap diri kita sendiri. Sebab kita tidak mampu hanya melihat keluar, tetapi kita tidak membenahi diri terlebih dahulu. Itu semacam sebuah peristiwa pelompatannya. Tapi kita harus memulainya dari diri kita sendiri, baru kemudian kita bergerak keluar. Teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, sekiranya pesan Yesus pada hari ini melalui penginjil Markus yang bertindak menyembuhkan juga menjadi dasar dari tindakan kita untuk menyembuhkan
dalam arti sikap kita yang mau membantu sesama, karena Allah yang berbelas kasih juga menyentuh kita untuk mampu mengasihi sesama kita. Semoga bacaan hari ini meneguhkan iman kita. Amin.